Para hadirin hadirat alumni dan alumni perempuan yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya urgensi pendidikan dan juga ekonomi pribadi, ekonomi mandiri untuk pesantren sangatlah penting. Pesantren tidak hanya berkompetisi di dalam ajang pendidikan saja. Pesantren pendidikan tidak hanya melulu soal mengaji atau mendidik akhlak santri, tapi pesantren termasuk dalam cakupan pendidikannya bagaimana santri untuk bisa berdikari sendiri atau bermandiri dalam segala aspek kehidupannya. Nah, sosial terlebih adalah ekonomi. Mengingat pentingnya ekonomi mandiri pesantren sangat penting untuk menunjang pendidikan dan jalannya pendidikan di pesantren itu sendiri, maka kami mengangkat sebuah sarasehan yang memukau atau sebuah sarasehan yang sangat penting untuk kita pelajari dan kita ikuti seksama, dan pastinya nanti sangat bermanfaat untuk bisa kita aplikasikan di tempat kita berjuang masing-masing. Untuk itu, dalam tema sarasehan di siang hari ini, urgensi pendidikan dan ekonomi pesantren, terutama untuk pesantren kita Darut Tauhid An-Alawiyah ini, kami menghadirkan dua sosok pemateri yang insya Allah dan sudah kita tahu bagaimana keberhasilan beliau dan juga bagaimana proses hebatnya beliau dalam mengelola pendidikan serta ekonomi di tempat beliau berjuang. Maka daripada itu, izinkan kami untuk memanggil kedua pemateri kita yang insya Allah akan kita minta sebagai narasumber di siang hari ini. Pemateri yang pertama kita panggil bersama yaitu Ustadz sekaligus paman kami tercinta, yaitu Al-Ustadz Ali Bustami Al-Qoribani dari Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan atau Kota Banjarmasin. Sebelumnya kami akan sedikit mengupas tentang CV yang kami tahu daripada diri beliau. Ustadz Ali Bustami ini aslinya dari Jawa Timur, Tulung Agung. Beliau berjuang, Allah tempatkan di Kalimantan Selatan, tepatnya di Kabupaten Tabalong. Dan subhanallah, Allah titipkan, Allah anugerahkan sebuah pendidikan Islam, dan beliau menjadi khotim di tempat tersebut yang bernama Anwarul Hasaniyah, cahaya kebaikan. Selain fokus dalam pendidikan dan perjuangan beliau dalam mengasuh sekitar kurang dari 500 santri, 400 sekian santri, hampir 500 santri, beliau juga fokus tidak lepas dari kebutuhan ekonomi demi menunjang berlangsungnya pendidikan Anwarul Hasaniyah tersebut. Nah, maka daripada itu izinkan kami untuk memanggil beliau, dan kami harap beliau untuk maju ke depan. Mungkin bisa di takutnya nggak terlihat. Nah, cukup di bawah aja. Mungkin beliau bisa maju ke depannya sebelahnya Pak Rois mungkin, atau untuk tempat maaf jika kurang. Mungkin bisa di depan sini Abah Mundiri. Mari Ustaz. Bagaimana untuk ini? Alhamdulillah beliau sudah hadir di samping kami. Ya, beliau fokus mengurus pendidikan di sana, tapi tanpa hebatnya lagi, tanpa membuang capek, tanpa membuang waktu bersama santri, beliau bisa untuk mengurus berbagai macam bisnis. Beliau ada rumah makan yang jatuh bangun beliau dirikan, mulai dari menu makanan Jawa, jatuh lagi, kemudian pindah ke menu soto, kemudian ayam bakar Pak D, datang COVID, jatuh lagi, dan alhamdulillah sekarang beliau mempunyai atau bisa kita katakan sebagai founder daripada Abu Nawas Resto Makanan Khas Arab, dan saat ini sudah memiliki 4 cabang Ustaz ya. Ada 4 cabang, subhanallah. Beliau contoh daripada bagaimana santri selain fokus dalam pendidikan, tapi juga berdikari dalam dunia ekonomi demi menunjang terlaksanaannya pendidikan tersebut. Subhanallah, nanti akan kita dengarkan dengan seksama bagaimana pengalaman dan berbagi pengalaman beliau untuk kita semuanya. Untuk pemateri yang kedua, kita langsung panggil ke depan biar nanti kita bisa melihat dan sekaligus mengenal sosok beliau. Sedikit saya bacakan CV yang kami dapatkan dari beliau.
Pemateri kita yang kedua yaitu Ustadz Nur Huda dari Celuak Pati. Ya, beliau adalah alumni daripada pesantren Darut Tauhid Al-Alawiyah, dan beliau juga memiliki sebuah usaha yang bernama Firda Jaya Group. Firda Jaya Group atau yang disingkat menjadi FG Group. Beliau membawahi diantaranya dunia tekstil, fashion, dan juga memiliki kafe dan resto, dan beliau juga memiliki car wash. Disinilah sosok beliau mencontohkan bagaimana santri tidak kolot dengan perkembangan atau dengan persaingan ekonomi di luar sana. Ketika banyak inventaris orang-orang luar negeri membuat Garment, membuat Alfamart, membuat Indomaret, yang mana sahamnya banyak dilangsukin oleh orang-orang luar mungkin. Nah, kita disinilah posisinya sebagai santri memikirkan bagaimana ekonomi kita pesantren dan orang sekitar pesantren juga bisa terdorong dan terjamin oleh hadirnya kita sosok santri yang tidak hanya mengayomi pendidikan rohani mereka, tapi juga mengayomi bagaimana kebutuhan ekonomi mereka, orang-orang yang di sekitar kita. Maka daripada itu, izinkan kami untuk memanggil pemateri kita yang kedua, yaitu Ustadz Nur Huda, untuk bisa bertempat di depan. Sekali lagi, kepada Ustadz Nur Huda, silahkan maju ke depan. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Mari Ustaz, bisa di sebelahnya Ustaz Ari Bustami. Oke. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah telah hadir di depan kita dua pemateri untuk sarasehan kita di siang hari ini. Sedikit kita membicarakan rundown acara. Yang pertama yaitu adalah sesi bincang atau sharing pengalaman dari mereka berdua. Yang pertama saya mintakan kepada Ustadz Ali Bustami terlebih dahulu. Beliau kita kasih waktu sekitar 15 menit, dan Ustadz Nur Huda juga kita kasih waktu 15 menit. Sesi yang kedua dilanjut dengan sesi tanya jawab antara narasumber dan moderator. Berikutnya lagi sesi yang ketiga, pertanyaan dari para hadirin, mungkin dari laki-laki maupun alumni perempuan. Nanti ada mic wireless yang akan bisa menjangkau lokasi alumni perempuan. Dan sesi yang ketiga nanti ada closing statement atau closing penutup daripada ucapan beliau para kedua materi kita. Dan yang terakhir adalah penutup. Mari kita buka acara sarasehan ini dengan minta barokah Ummul Quran ala hadini niyah wa ala kulli dinasori haftamana wa salafana sori. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terus selanjutnya kami persilahkan seutuhnya waktu 15 menit dari sekarang Ustaz Ari Bustami ya. 15 menit atau lebih dikit ya apa? 20 menit dari sekarang. Kepada beliau kami haturkan syukron. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Yang senantiasa kita muliakan keluarga besar Simbah Kiai Haji Ahmad Johari, wabil khusus ibunda kita bersama Ibu Nyai Farida Johari. Kita doakan semoga beliau panjang umur, sehat walafiat. Allah mudahkan segala urusan beliau, Allah kabulkan segala hajat-hajat beliau, amin ya rabbal alamin. Putra dan putri daripada Simbah Kiai Haji Ahmad Johari yang hadir bersama kami, yang hadir bersama kita, Kiai Haji Mundiri Johari, Kiai Haji Ahmad Razikin, Kiai Haji Ibnu Hajar Al-Makki, Kiai Haji Ahmad Miladi, Kiai Haji Abdurrahman, Kiai Haji Maimun, dan seluruh keluarga besar anak cucu daripada Simbah Kiai Ahmad Johari, yang kita doakan semoga beliau-beliau semuanya panjang umur, sehat walafiat. Allah mudahkan segala urusan dan Allah kabulkan segala hajat, amin ya rabbal alamin. Dan seluruh alumni senior, guru-guru kami tercinta yang ada di hadapan kita bersama, yang ada di panggung,
maupun yang ada di bawah semuanya. Kita doakan semoga alumni Darut Tauhid semakin makmur, semakin berkah, semakin sugih ilmunya, sugih hatinya, sugih hartanya, sehingga kita bisa lebih maksimal lagi khidmah untuk Darut Tauhid tercinta. Amin ya rabbal alamin. Di sini sebelumnya karena waktunya sangat mepet, kula badhe cerita kisah ingkang kula alami piyambak. Dinten Ahad kula niku dinten Jumat Sabtu acara teng Surabaya, pulang Sabtu malam Ahad acara teng mriko. Selesai acara pagi niku full acara ngajar santri sampai sore bakdo asar enten jadwal ngajar kecapean. Kula layah-layah karena malam Senin niku kula enten 2 acara yang harus saya hadiri. Selesai itu langsung ke bandara karena pagi harus terbang ke Juanda ngantar ponaan ke Surabaya dan sekalian berangkat ke sini. Subhanallah, sore Ahad mohon izin terutama Kiai Mungdiri Jauhari, saya berbah layah-layah kemudian tertidur di dalam tidur padahal ba'da asar nih. Kalau mimpi seolah-olah kalau berada teng Darut Tauhid. Di dalam mimpi itu kalau kepanggih didatangi kali Simbah Kiai Ahmad Johari. Padahal kula mboten menangi Mbah Johar, kula mboten menangi karena kula mlebet teng Darut Tauhid niku tahun 2003. Iku kula dalam mimpi ketemu sama Simbah Johari. Beliau menyambut, kemudian senyum, kemudian ngobrol-ngobrol. Kula ngomong kali beliau, Mbah Yai, abuya wonten boten teng mriki. Dan dalam mimpi niku kula tiba-tiba ngomong, abuya wonten boten teng mriki. Maksudipun abuya Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasan. Abuya wonten boten teng mriki. Akhirnya Mbah Jauhar niku teng mimpi kula niku kula dipegang, kemudian dijak teng salah satu ruangan, duka teng pundi niku ruangane pokok teng pondok mriki. Tiba-tiba teng mriku enten abuya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Kemudian beliau langsung melihat Mbah Johar niku langsung dirangkul. Kula kimutan kados teng foto abuya ngerangkul Mbah Mangli. Rati ngoten niku jenengan kan mati ningali nggih. Abuya ngerangkul Mbah Hasan Mangli pundi Jogja, Magelang. Niku dirangkul seperti itu Mbah Johar dalam mimpi kula niku. Akhirnya niku kula bangun. Kula memang sebelumnya mohon maaf kula niku ragu hadir mboten karena Senin sonten kula enten acara. Kalau saya hadir mriki berarti saya meninggalkan acara rutinan majelis hari Senin, dan malam Selasa juga ada acara, jadi bingung mau hadir enggak. Akhirnya dengan adanya mimpi seperti itu, akhirnya saya putuskan dan ngomong sama istri, saya harus hadir. Karena hadirnya saya berharap saya sambung sama abuya. Saya sambung sama Mbah Johar, karena sambung sama Mbah Johar berarti sambung sama abuya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasan. Jenengan mungkin bisa melihat itu tulisan yang ada di sebelah sana. Melekatnya ilmu itu dengan ngaji, belajar dan mentelaah. Berkahnya itu dengan khidmah, dan manfaatnya ilmu dengan mendapatkan ridho dari guru. Itu adalah perkataan Abuya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki yang kalau nggak salah bahasa Arabnya sabatul ilim bil mudaqarah wa barakatuhu bil khidmah wa nafuhu biridho syekh. Ternyata keberkahan itu nggak akan kita dapatkan kecuali kita khidmah. Maka hadirnya kita di sini tidak lain tidak bukan. Kita bukan siapa-siapa, mazilna talibin, maziltu wa mazilta taliban. Kita, saya dan jenengan sedoyo itu santri. Sampai kapanpun yuk santri. Walaupun jenengan gak ada santri, tetap santri. Santri ini Mbah Johar, santri daripada anak cucu menantu Mbah Johar, dan harapan kita semoga kita diakui sebagai santrinya Mbah Johar. Semoga kita diakui oleh santrinya Mbah Jauhari. Sehingga kita sambung sama Mbah Jauhari, kemudian sambungnya kita dengan Mbah Johar berarti sambung dengan Abuya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Itu harapan kita.
Maka dari itu berdirinya kami di sini ini imtithala li amr, karena disuwun sebenarnya kalau boten pantas, ini yang pantas ini beliau-beliau para alumni senior, tapi ini berbagi pengalaman. Sesuai dengan tema tadi sudah disebutkan sama moderator, urgensinya atau pentingnya pendidikan dan kemandirian ekonomi pesantren. Alhamdulillah, ini pembahasan yang memang selama ini niku sangat kita perhatikan, apalagi saya selesai diri dari Tauhid, ngaji dengan seorang Habib yaitu Abuya Al-Habib Zaid bin Abuya Al-Hasan Baharul. Seperti itu juga mendoktrin kami santri harus punya jiwa mandiri dalam berusaha. Jadi saya ingin mengajak antum-antum semuanya, bagaimana kita ini seorang santri, kita harus punya jiwa-jiwa usaha. Minimal nggak tomak.com gitu, nggak ngarep.com. Karena kalau ngarep terus itu repot, diundang tahlilan ngarep, diundang ini ngarep, diundang ini ngarep. Akhirnya kita nggak bisa mandiri, apalagi bagi yang punya pondok. Tapi alhamdulillah berkah Darut Tauhid, berkah Mbah Jauhar, berkah Romo Yai yang mengajari kami di sini, alhamdulillah. Dan semoga beliau-beliau ridho, sehingga ridho beliau mengantarkan kami, alhamdulillah saat ini dipercaya untuk menjadi pelayan di Pondok Pesantren Anwarul Hasaniyah. Dan juga saya juga hobi bisnis. Sebenarnya enggak boten enten cita-cita jadi kiai. Repot tadi cita-cita jadi kiai. Jadi cita-cita pengen jadi pengusaha. Memang dari pondok dulu senang ngoleksi buku tentang usaha, motivasi bisnis dan lain sebagainya. Alhamdulillah jatuh bangun sudah kita alami, dan saat ini kita punya beberapa unit usaha yang bisa untuk mensupport, membantu operasional pesantren yang dalam 1 bulan itu tidak kurang dari hampir 200 juta. Alhamdulillah itu bisa tertutupi dan sangat terbantu dengan usaha-usaha yang kita jalankan. Maka dari itu saya berharap di Darut Tauhid ini, saya berharap, ini mohon maaf sepunten Romo Yai, saya mengajak untuk semua alumni, saya mengajak, saya ingin di Darut Tauhid ini kita ada usaha, alumni punya usaha. Bukan usaha untuk diri kita, tapi usaha untuk Darut Tauhid. Jangan kiai yang suruh ngurusi usaha ini, tapi kita alumni, ayo kita buka usaha, kita kelola dengan manajemen yang baik-baik, kita kelola dengan cara yang tepat, sehingga nanti menghasilkan dana, yang mana dana itu bisa kita alokasikan untuk Darut Tauhid tercinta. Terserah itu nanti bisa membantu bisyarah para asatidzah. Kita bisa bayangkan berapa guru di Darut Tauhid. Jenengan yang ngeleskan anak, pinten bayarin les. Kalau mereka les, anak itu 1 bulan minimal 250. Minimal itu hanya 10 atau 12 kali pertemuan. Nah, mereka pinten. Bayangkan 250. Lah guru-guru mereka setiap hari ngajar. Terus bisa roy pinten bisa roy. Guru-guru nggak minta, tapi kalau dikasihkan alhamdulillah. Maka dari itu kita ayo, saya nggak mau sarasihan. Setiap temu alumni sarasihan, hasilnya itu kok boten ketinggal gitu. Jadi ayo untuk sarasihan kali ini saya langsung pengen mengajak siapa yang siap. Yang siap ayo saya mengajak. Yang siap. Kita harus kayak apa, bersatu gotong royong, kita bikin usaha. Usaha yang membantu operasional pondok. Misal saya baru bangun di pondok saya, itu Anwahamat. Kemudian Anwaha Barbershop. Kemudian Anwaha Laundry. Itu yang usaha pondok di dalam pondok. Kalau usaha di luar, kita punya restoran. Jadi di dalam pondok, kayak pondok Darut Tauhid. Kita pengen. Nanti ada data mat misalkan, atau Darut Tauhid mat. Ada Darut Tauhid Barbershop. Kan santri kan semuanya yang laki-laki pernah cukur. Kalau saya, karena saya punya usaha barbershop, jadi santri itu 2 minggu sekali harus cukur setiap Jumat. Lah karena punya usaha. Lah santri, kita punya usaha, nggak punya usaha kan cukur. Gitu. Misalkan cukur, tukang cukur pinten 10.000. Kalau 300 kepala itu pinten itu. Lah artinya jangan sampai santri kita jajan di luar.
cukur di luar. Misalkan laundry di luar. Saya yakin dari sekian ratus santri Darut Tauhid, nggak mungkin semuanya itu orang tuanya pengen anaknya nyuci sendiri, iya. Tapi anaknya dengan kesibukan yang ada, pasti pengennya kalau ada laundry kan enak. Laundry di luar, sayang. Ini jajan di luar. Makan cemilan dari luar. Kemudian cukur di luar. Kenapa di Darut Tauhid nggak punya tukang cukur? Bahasanya jangan tukang cukur barbershop, gaul sedikit. Ya kan? Barbershop. Mungkin jenengan mboten nate cukur ten barbershop. Barbershop itu tempat cukur yang mewah, yang enak, ada AC-nya, tempatnya bagus gitu. Santri ini perlu kita pikirkan, ayo kita pikirkan. Pokok ini PR alumni Pusat Khalisul Uyun nanti setelah dilantik harus kerja nyata ini. Kata Pak Jokowi kerja. Maka alumni Darut Tauhid harus kerja. Pak Yai biar melihat, Romo Kiai biar melihat, kita alumni ikut mikir. Bukan sudah Kang, kalau pun doakan ya. Lah doakan sedoyo sakit. Kalau doakan semuanya bisa. Kontribusi apa yang sudah kita lakukan untuk Darut Tauhid? Itu yang harus kita wujudkan. Ayo, abunya ada di hadapan kita loh. Mbak Jauhar melihat loh semuanya kita lakukan. Gak pengen kah kalau jenengan itu tambah sambung, tambah kuat sambungan kita dengan abuya, dengan Mbak Jauhar, dengan abuya, sehingga harapan kita, Bapak Ibu sekalian, alumni, harapan kita sholat kita nggak seperti sholatnya Mbak Yai Johari, ilmu kita nggak seperti Mbak Yai Johari, kemudian sedekah kita, perjuangan kita jauh dari perjuangan Mbak Yai Johari dan Abu Yasir Muhammad. Harapan kita, semoga kita termasuk nanti dalam satu ruangan bersama Mbak Johar. Satu ruangan dengan Abuya, amin. Yang ngomong amin siap-siap saya tembak. Ya mungkin 100.000, 200, sejuta itu ya. Semoga tambah berkah semuanya, amin. Kita harus ada kontribusi nyata. Apa yang akan kita buat untuk Darut Tauhid? Kalau kita ingin bangun satu bangunan berat. Tapi kalau untuk bangun minimarket kecil namanya mini. Kalau besar nanti jadi supermarket. Karena kecil, mini. Ya kan, sangat kecil, ya mini murokap market gitu. Artinya apa yang kita bisa kalau bikin bangunan satu gedung berat, alumni berat. Kalau pertemuan alumni langsung ditembak, pokok pertemuan alumni ini tahun ini harus bisa bangun 2 gedung 1 lantai. Insya Allah nggak ada yang hadir, termasuk yang ngomong. Tapi kalau sekarang saya aja, ayo kita patungan, kita bikin Darut Tauhid Mat. Kira-kira siap mboten kira-kira? Sak mampu nih. Siap mboten? Kurang kompak, siap mboten? Pokok cuma siap-siap tok. Siap tenanan. Siap. Nanti pokok yang sugih-sugih nanti 10 sowan, izin sowan. Kurang pengen. Lah ini anak-anak nyuci pakai apa, Pak? Sabun. Mandi pakai apa? Sabun. Keramas pakai apa? Sampo. Terus itu beli di mana? Produk Yahudi lagi. Kalau kita punya pasar sendiri kan enak, minimarket Darut Tauhid. Oh, di situ nggak jual produk yang bantu Israel. Kan enak. Santri kita bisa akhirnya kita batasi, nggak boleh pakai produk-produk yang pro Israel. Kenapa? Karena santri Darut Tauhid diwajibkan kalau belanja harus di Darut Tauhid Mat. Nggak boleh di lain. Kalau ketahuan Kismul Aman, keamanan bagiannya takzir. Itu kita terapkan di sana, alhamdulillah. Ayo nanti setelah ini kita silahkan akhrij ma fil jab ya'ti kamil ma fil ghaib. Paham betul, Pak? Akhrij ma fil jab ya'ti kama fil ghaib. Keluarkan yang ada di kantong, nanti akan keluar yang belum kelihatan. Nantilah insyaallah. Pak Rais insyaallah kula nyuwun bimbingane mengke. Kula kalih Ustaz Khalisul Uyud pengin Pak Rais. Pengin alumni Darut Tauhid kados jenengan sedaya Pak Rais. Wah, sekeco Pak Rais. Misalkan badhe bangun ya Rozikin langsung jenengan perlu pinten. Wong ini ki anu Kang. Pokok lantai 1 ini sekitar 1 M Kang. Langsung Pak alumni sedaya kados Pak Rais kan sekeco. Kalau 500 orang 1 orang 2,5 juta pinten kok boleh? Enggak biasa ngitung duit. Bayangkan kan enak kan ngoten kan? Artinya kita perlu. Kalau belum bisa seperti itu, ayolah kita bangun. Mungkin yang untuk program awal kita bangun nanti minimarket.
yang nggak tahu di mana, yang penting kita niat. Nanti juga ada barbershop, Darut Tauhid punya barbershop sendiri. Mungkin kantin kita kelola, bagaimana modal kita dari kita, dan nanti dikelola oleh perwakilan dari kita. Hasilnya kita serahkan perwakilan dari kita untuk keluarga dalam. Semoga itu bisa membantu meringankan beban operasional yang selama ini ditanggung sendiri sama keluarga dalam. Ditanggung sendiri sama keluarga dalam. Kita belum ada kontribusi, kita belum ada ikut andil, kita belum banyak, misalkan ada mungkin 1-2 orang. Tapi dengan kita punya usaha, yang mana usaha nanti dikelola dengan baik dan benar, hasilnya harapan kita setiap bulan kita bisa ngasih sedikit atau banyak, ikut serta kita, andil kita, kontribusi kita sama-sama alumni Darut Tauhid untuk meringankan beban dalam terutama masalah biaya operasional. Mungkin sebelum saya menutup, sekali lagi saya mulai dari diri saya. Insya Allah saya siap untuk memulai usaha yang akan kita jalankan, usaha alumni ini. Sekali lagi usaha alumni yang akan kita jalankan bersama-sama, sistem syirkah, tapi kita nggak ngambil bagian di dunia, bagian kita insya Allah nanti di surga. Ya, saya mulai dari diri saya 5 juta, Ustadz Huda 10 juta. 10 juta, berarti sudah 15. Paroes Kilten. Kilten? 10. Berarti sudah berapa? 25. Mungkin kita perlu 100, sisanya jenengan sedoyo. Bismillah. Yang seperti ini semoga Mbah Johar senang, Mbah Johar senyum, dan semoga ini adalah ta'aluk kuat kita untuk membangun ekonomi pesantren Darut Tauhid Al-Alawiyah, yang mana mohon maaf ini nanti jangan pengelolaannya langsung diserahkan ke dalam, takutnya dalam nanti malah koter ngaji ini. Jadi harus alumni, Ustadz Khalisul Uyun nanti tunjuk siapa alumni yang mewakili ini, sehingga usaha ini nanti bisa jalan. Dan tahun depan pertemuan alumni kita akan mendengar laporan usaha-usaha yang dijalankan oleh alumni, sehingga kita alhamdulillah 1 tahun bisa meringankan beban dalam, terutama untuk biaya operasional pesantren. Dan sebelum menutup, saya ada cita-cita. Kita pengen umroh bareng sama Yai. Jenengan pengen boten? Sedoyo pengen ya? Sing boten pengen angkat tangan mungkin. Pengen tapi duitnya gak enak. Semuanya pengen umroh bareng Yai. Saya itu alhamdulillah tahadusan binikmah setahun minimal 2 kali umroh. Minimal setahun 2 kali. Tahun ini pun peng 3 haji nggih alhamdulillah. Tapi dereng nate umroh kalih Yai Mungdiri, Yai Roziki dereng nate. Ya Allah, pengen ngoten. Jadi gimana alumni sekali lagi alumni. Kita bikin program umroh bersama keluarga besar Darut Tauhid. Kira-kira alumni siap mboten ikut mempromosikan? Siap mboten? Nanti yang bisa mempromosikan dan merekomendasikan misalkan 10 jamaah gratis jenengan berangkat. Seperti itu. Dan dengan harga yang murah. Nanti kita serahkan mungkin ke Kiai Miladi yang ngatur bagaimana ini masalah. Karena beliau lebih paham ya kan. Intinya alumni nanti umroh bersama Romo Yai. Masya Allah, alangkah bahagianya. Dan itu yang kita harapkan. Semoga nanti bisa kita realisasikan. Semoga sore nanti sebelum tutup acara pertemuan alumni ini sudah fix. Saya bicara sama Ustadz Khalisul Uyun sebagai ketua. Kalau diokekan, maka nanti saya mengajak beberapa orang untuk bentuk tim khusus untuk mengurusi usaha-usaha Darut Tauhid. Dan semoga harapan kita, cita-cita kita bersama, semoga bisa semuanya berangkat ke kota Mekah dan Madinah. Sowan teng Abuya Sayyid Ahmad bin Muhammad Alwi Al-Maliki kalih Romo Yai semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sekian akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.